Januari Dafa Fandi sudah masuk ya, 47 tentang meyakini kemenangan jiwa dengan kode dan kebenaran. Ada yang tahu kode dan kodar itu apa? Iya. Jadi kode dan kodar itu tahu nggak suka? Iya. Hari ini kita topik pembahasannya tentang kode dan kodar atau takdir. Jadi tujuan pembelajaran dia hari ini itu ingin kalian dapat memahami makna dari kode dan kodar itu sendiri. Kalian dapat memberikan contoh tentang kode dan kodar serta juga bisa menerapkannya nanti ke dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kata si Billy, kode dan kodar itu takdir itu terbagi menjadi dua. Takdir itu terbagi menjadi dua. Ada namanya takdir mu'alaq, takdir mutlaq. Takdir mubram ini adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa diubah oleh manusia dengan usaha dan doa. Apakah kode dengan takdir mubram? Ya. Kenapa? Karena kalau kode itu artinya dia ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman dulu gitu, sudah zaman ajal itu kita terlahir sudah ada ditetapkan sama Allah ya kan. Sedangkan qadar itu adalah proses pelaksanaannya. Misalnya orang itu terlahir pintar gitu kan, tapi kan dengan apa? Dengan usaha dan dia gitu kan, dengan dia belajar, habis itu proses pelaksanaannya apa lagi? Waktu tidurnya berkurang kan kayak gitu kan. Nah dari proses pelaksanaannya itu disebut dengan qadar yang bisa diubah oleh manusia gitu. Jadi kalau misalnya lah kalian malas-malasan, nggak mau belajar, berarti kan itu kalian nggak bisa mengubah takdir kalian menjadi lebih baik. Yang menentukan takdir manusia itu adalah manusia itu sendiri. Iya, dengan usaha dan doa serta tawakalnya juga kepada Allah. Jadi ketika usaha dia udah maksimal, itulah dia tawakal kepada Allah, menyerahkan seluruhnya itu kepada Allah. Sehingga apapun yang diberikan Allah itu adalah hal yang terbaik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa tadi takdir mubram? Ya, tidak bisa diubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'alaq adalah iya, pintar. Jadi kita bisa melihat ya bahwasannya definisi dari kode dan kodar ini ada namanya takdir mubram dan ada namanya takdir mu'alaq. Jadi kakak ingin kalian itu tahu tentang makna dari takdir ini tadi serta kode dan kodar Allah Ta'ala. Jadi apa aja contoh dari takdir mubram dan apa aja contoh dari takdir mu'alaq? Contoh dari takdir mubram ini akan tuliskan dulu ya maknanya biar kalian nanti ingat. Dan coba dengarkan kata dulu. Contoh dari takdir mubram itu atau contoh dari kodar yang pertama adanya sebagai kematian. Dan kematian itu pasti
Baru ada juga kelahiran, ya kan? Kelahiran itu pasti kita nggak tahu kan, kalau misalnya kita lahir kapan gitu kan. Nah itu sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Lalu apalagi Kak? Jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin itu termasuk juga dari qadar Allah. Baru ilmu alam atau qadarnya. Nah contohnya qadar Allah itu kan tadi contohnya Kak, belajar dengan sungguh agar menjadi pintar. Nah itu termasuk dari qadar Allah kan, karena bisa kita ubah gitu kan, cara kita belajar, baru cara kita mengatur waktu tidur untuk belajar nantinya gitu. Jadi bisa kita masukkan ke dalam qadar. Saya sebentar dulu ya. Nah, jadi hari ini kakak ada bawa media belajar atau untuk kalian ini semua. Jadi media ini disebut dengan diorama. Diorama itu adalah media tiga dimensi yang menggambarkan suatu suasana. Jadi, kakak ini kalian nanti masing-masing dari kalian kita membuat kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, oke? Ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, dan ini tuh kelompok 4. Oke, kita mulai ya dari kelompok 1 dulu. Nah, ini kakak oper dulu ya. Kalian amati terlebih dahulu, baru nanti bisa kalian contohkan ke depan. Amati, baru nanti ke belakang ya. Untuk kelompok 1, siapa yang bisa mewakilkan dalam mencontohkan sifat dari kodok? Siapa? Angkat tangannya. Oke, ya orangnya. Yaudah, ayo silakan itu. Adik ulangi loh. Ya, alhamdulillah senang dengarnya. Alhamdulillah ya, sudah jadi ketetapan Allah. Adik kamu lahir sekarang senangnya. Oke, berikan aplaus dulu untuk kamu. Kita menjelaskan contoh dari kitab yang telah dijelaskan oleh Tuhan kita. Oh ya, kamu coba maju ke depan. Oh ya, berdua. Satu lagi. Nah, tadi kan mereka telah mencontohkan sifat kodok, ya kan? Jadi menurut kalian, apa sih yang bisa kalian jelaskan tentang ini? Kodok adalah tentang dimana yang lagi ada di luar kuasa manusia. Oh ya, bagus sekali. Oke, kasih aku dulu untuk siapa ya? Nah, iya benar, jadi kalian itu pada iya sikap yang berarti setiap persamaan Allah itu mengandung kebaikan yang mungkin belum langsung kita pahami, dan semua itu berada di luar kuasa manusia. Oke, kita berikan kelompok sekali lagi untuk mereka. Oke, kelompok 3 siapa yang mewakili? Ini, terus? Lagi kan? Ini satu lagi ya? Iya, tangan di pertama. Itu Yohan. Iyalah, hasilnya bismillah mudah-mudahan yang baik. Terus yang lain, nah betul. Iya. Oke, berikan dulu aplaus untuk mereka. Nah, selanjutnya kita akan ke kelompok 4. Nah, siapa yang maju? Aku. Iya. Diri dan teman-teman sudah mencontohkan kan sikap dari qadar Allah kan. Jadi apa sih yang bisa kalian pahami dan kalian jelaskan lagi teman-teman? Pertama, apa yang kalian ketahui tentang qadar Allah dari dalam suatu
baru dicontohkan oleh Didi. Apa? Ya, jangan lupa berusaha. Baru apa? Iya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Kuat ngomongnya. Tawakal. Ya. Jadi yang pertama ada jangan lupa berusaha, tawakal, dan juga percaya bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik. Oke, berikan kelompok teman-teman kita. Karena aku udah maju teman-teman ini, jadi perwakilan dulu. Tadi siapa? Yang terakhir ada hikmahnya. Apa sih hikmah dari kita mempelajari kode dan kode? Ya kan? Kalian pengen tahu kan? Ya. Jadi hikmahnya itu hati kita menjadi lebih tenang. Terus kita merasa cukup atau qanaah. Berikan kesimpulan juga untuk kalian semua mengenai bab ini tentang kode dan kode. Jadi kesimpulannya bahwasanya apapun yang telah ditetapkan sama Allah itu harus kita syukuri. Jadi ketika kita mendapatkan musibah kita juga harus sabar. Nah itu contoh dari kode. Jadi ada dalam Quran surah Al-Baqarah yang mengatakan bahwasannya apa yang kita sukai itu belum tentu baik untuk kita, tapi apa yang menurut kita itu baik ternyata itu baik untuk kita gitu. Jadi kita jangan langsung kayak ini bagus nih untukku gitu kan, ya aku ini siap gitu. Tapi kalau misalnya itu baik buat diri kita. Nah, ya dengan yang belakang. Nah, apa? Dengan yang belakang. Nah, jadi kita terus berusaha dan berhubung kepada Allah Taala. Hal ini juga ditekankan dalam hadis Al-Qudsi, yaitu dari Abu Hurairah, ana inda zoni abdi, yang artinya itu aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah itu sesuai sama prasangka kita, ya kan? Jadi kita harus percaya, bukan kita berdoa ya Allah berikanlah yang terbaik gitu kan. Jangan langsung insecure gitu, ya Allah yang ini pun jadilah gitu. Kan sama aja kita kayak kadang Allah ingin ngasih kita yang terbaik, tapi kita mau memasukkan yang terbaik bagi kita. Dan ada yang lebih terbaik lagi. Tapi yang terbaik apa? Yang terbaik versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan versi kita, karena kita nggak tahu yang terbaik sebenarnya buat kita itu apa. Ya kan? Ya. Sebagai referensi kakak ingin tahu kalian itu pahamnya sampai mana. Jadi kakak akan membagikan semua. Jadi kalian buat nama kalian, lalu nanti tulis apa yang kalian ketahui tentang bab 7 ini, yaitu kode dan kode. Ini kata bagian dulu ya. Silakan nempelkan di pohon kode dan kode. Doa dimulai.